Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama caranya membuat landing page. Nah, landing page sendiri merupakan suatu halaman dalam website yang didesain secara khusus dengan mindset marketing. Halaman inilah yang akan ditampilkan ketika seorang pengunjung mengakses website melalui hasil pencarian berbayar. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Bagaimana caranya membuat landing page? Oke, pertama-tama kita harus download dulu SAM server. Caranya ke browser, lalu ketikkan saja download SAM. Bisa dipilih yang paling atas dan silahkan pilih versi SAM mana yang paling kompatibel dengan laptop atau komputer Anda. Di sini saya sudah download, saya memakai yang versi 7.4.29. Nah, apabila sudah terdownload, nanti bentuknya akan seperti ini, dan langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan instalasi. Caranya kita klik saja 2 kali, kita buka. Kalau muncul warning seperti ini, kita oke saja. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik next. Next lagi. Nah, di sini silahkan dipilih tempat penyimpanan SAM-nya nanti ya. Di sini saya akan pindah ke D, tinggal saya ganti dari ini C, jadikan D. Lalu saya klik next. Untuk bahasa saya biarkan masih bahasa Inggris. Lalu next lagi. Next. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Oke, ini instalasinya sudah selesai ya. Kalau kita klik finish, ini nanti akan membuka ke control panel langsung. Kita klik finish. Nah, apabila sudah muncul control panelnya seperti ini, bisa langsung diklik saja yang 2 teratas, yang Apache dan MySQL, startnya kita klik. Nah, kalau sudah aktif, ini akan menjadi warna hijau seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita harus download WordPress. Caranya, kita masuk ke browser, langsung ketikkan saja download WordPress. Nah, silahkan dipilih ya. Saya akan pilih yang ini, dari blog ini. Lalu langsung saja di download. Nah, ini WordPress-nya sudah terdownload ya dalam bentuk zip. Nah, WordPress yang sudah di-download tadi bentuknya adalah seperti ini dalam bentuk zip, dan langkah selanjutnya adalah kita pergi ke folder SAM tadi. Tadi saya dari D, lalu saya cari folder SAM, lalu kita buka ya folder SAM-nya, lalu kita cari folder yang namanya htdocs ini. Lalu htdocs ini kita buka, lalu kita di dalam htdocs ini kita buat folder baru yang saya beri nama landing page. Nah, sekarang kembali ke hasil downloadan WordPress-nya tadi ya. Filenya ini kita copy ke ini tadi, ke folder SAM, htdocs, dan folder baru yang kita buat namanya landing page. Kita paste ke sini.
Nah, sekarang setelah kita paste di folder ini, langkah selanjutnya adalah kita ekstrak dengan cara klik kanan dan pilih extract here. Nah, setelah diekstrak maka akan muncul ini ya, folder hasil ekstrakan dari WordPress-nya tadi. Nah, kita coba buka ya. Nah, hasil ekstraknya tadi ada di folder ini tadi. Nah, tapi kan kita mau hasil ekstrakan dari WordPress tadi itu berada di dalam folder landing page langsung, sedangkan ini masih di dalam folder WordPress. Jadi kita buka dulu folder WordPress-nya, lalu kita pilih semuanya, kita blok semuanya, bisa dengan Ctrl+A ya. Lalu kita cut, kita kembali ke folder landing page. Nah, kita cut di sini. Ini kita paste di sini di folder landing page langsung. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan di dalam folder WordPress-nya sudah kita cut ya, berarti sudah kosong. Nah, ini bisa kita hapus. Oke, setelah kita selesai ini ya, ekstraksi dari WordPress-nya, kita kembali ke browser, kita buka tab baru, lalu silahkan ke alamat localhost/landing page. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini kita silahkan pilih bahasanya. Di sini saya pakai yang English ya, bahasa Inggris. Lalu silahkan klik continue. Nah, setelah kita klik continue akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik saja yang let's go di bawah ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, kita isikan saja. Untuk database name-nya kita buat jadi db landing page. Username-nya saya isi dengan root. Lalu password-nya ini kita kosongkan saja, kita hapus. Lalu database hostnya kita biarkan tetap localhost. Kemudian tabel prefixnya ini saya ganti dengan LP ya, LP sebagai kependekan dari landing page. Setelah sudah terisi ya, selanjutnya kita klik submit. Nah, setelah kita klik submit maka muncul error seperti ini, can select database. Untuk mengatasi error seperti ini, kita buka web browser ya, kita buka tab baru, kemudian kita pergi ke laman localhost dengan cara mengetikkan localhost di sini di pencarian web browser. Terus kita klik yang ini, yang PHP My Admin. Oke, sekarang kita mau buat database-nya. Caranya kita pilih bagian yang ini, databases. Terus kita isi database name dengan tadi namanya tadi db landing page. Lalu kita kita klik create. Nah, database-nya sudah dibuat. Sekarang kita kembali ke halaman tadi ya, yang instalasi WordPress-nya, yang error tadi. Sekarang kita klik yang try again. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu bisa kita klik submit lagi. Nah, seperti ini.
Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya, dan bisa langsung diklik yang Run the installation. Maka akan muncul tampilan seperti di sini ya. Lalu kita isikan hal-hal yang perlu diisikan, seperti yang pertama ada site title. Kita isi dengan landing page. Lalu username, silahkan diisi username-nya mau apa. Di sini saya isi admin. Lalu silahkan buat password. Silahkan buat password ya. Lalu masukkan email. Nah, setelah sudah terisi ya, yang perlu diisi sudah terisi, kita bisa langsung klik yang install WordPress di bawah ini. Nah, setelah sukses terinstall ya, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita bisa langsung saja klik login. Nah, saat login ini silahkan masukkan tadi ya username atau email dan passwordnya. Di sini saya mau pakai yang username. Saya masukkan username yang saya buat tadi dan juga passwordnya. Lalu langsung saja klik login. Nah, setelah sukses login, maka tampilannya akan seperti pada ini ya, yang ada di layar. Oke, setelah jadi, langkah selanjutnya adalah kita harus menginstal Elementor. Elementor sendiri merupakan page builder ya, yang khusus diciptakan untuk website berbasis WordPress. Nah, caranya bagaimana? Cara instalasi Elementornya? Kita klik di sini, kita lihat di bagian sini ya, yang di kiri. Ini kita klik yang bagian ini, plugins. Kita klik. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba search Elementor di sini. Kita coba ya. Di search install pluginnya ini kita coba cari Elementor. Nah, maka plugins Elementornya tidak ditemukan. Nah, untuk menambahkan plugins Elementornya, maka langsung saja kita klik add new. Ini ya, yang ada di sini, bisa langsung klik add new. Nah, maka setelah kita klik add new tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang kita cari Elementor di kolom pencarian di sini. Elementor. Nah, kita pilih yang ini, Elementor Website Builder. Lalu kita klik yang install now. Kita tunggu. Nah, ini tampilan kalau Elementornya sudah terinstall ya, maka di sini jadi activate. Nah, yang activate ini bisa langsung saja kita klik. Nah, kalau ke redirect ke laman seperti ini bisa kita back. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bahwa Elementornya ini sudah terpasang. Ini sudah ada di sini, di bagian kiri sini sudah ada opsi Elementor.
Nah, sekarang kita coba klik yang Elementor ini. Nah, di menu general ini untuk post types-nya kan yang dicentang baru yang post dan pages ya. Sekarang kita centang juga yang paling bawah, yang landing pages, seperti ini. Setelah itu jangan lupa diklik yang save changes di bawah ini. Oke, setelah itu kemudian kita klik menu ini ya, pages yang ada di kiri ini, lalu pilih yang add new. Nah, maka ini sudah bisa ya untuk membuat landing page-nya. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita bisa langsung saja klik yang edit with Elementor. Kita klik. Nah, maka akan diarahkan ke laman yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah sampai yang seperti ini, maka ini sudah siap digunakan untuk membuat landing page sesuai keinginan kita, sesuai template yang kita inginkan. Nah, semoga berhasil. Silahkan dicoba untuk membuat template ya, landing page sesuai keinginan Anda di sini. Oke, itu tadi untuk instalasi WordPress-nya ya, untuk pembuatan landing page, mulai dari instalasi SEM, instalasi WordPress, dan juga Elementornya sampai ke laman ini yang siap digunakan untuk membuat landing page. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan ya tentang pembahasan tentang landing page, di mana landing page ini namanya juga landing page ya, sebagai halaman awal sebuah website. Kita harus menampilkan sesuatu yang menarik, first impression yang bisa memberikan pelanggan itu yakin, percaya, dan tentunya penasaran dan menarik serta ingin membeli produk kita, seperti itu. Nah, setelah tadi kita mendesain dasar-dasarnya dari landing page, selanjutnya kita akan mulai mendesain nih landing page kita mau diisi apa aja sih. Nah, tentu di halaman ini kita akan mencoba mendesain landing page ya. Pertama, kita berikan judul. Ini judulnya ada di setting, kemudian kita bisa berikan judul landing page kita. Kita berikan judul produk kita ya, namanya laptop Indonesia, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa berikan image di sini. Nah, kita udah nyiapkan beberapa foto ya yang bisa kita gunakan untuk berhubungan dengan proses apa. Oh, tidak bisa ya ternyata. Kita cari yang sekiranya ini bisa. Oh, kita bisa. Jadi memang kita harus menggunakan foto di mana itu tidak hasil kita sendiri ya, tidak mengganggu hak cipta, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke elements.
dimana di elemen sini kita bisa mendesain beberapa pilihan untuk mempercantik halaman landing page kita. Nah, kita bisa klik tambah logo tambah tadi ya, kemudian kita klik ini, selanjutnya kita pilih. Kita juga bisa mengukur layoutnya, layoutnya mau panjang mau seperti apa, dan kita pilih intersection agar ada 2 part seperti ini. Nah, di halaman sini dan kita masukin ya, nanti akan muncul kembali ke halaman elements. Kemudian di halaman elements sini ada beberapa pilihan untuk kita bisa menambahkan heading, text editor, image, video, ataupun yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk mempercantik halaman landing page. Namun ada beberapa part yang terkunci karena kita menggunakan fitur yang tidak premium ya, jadi ini harus ada keterangannya sebentar. Nggak bisa, harus pro ya, jadi fitur pro, jadi kita harus berlangganan, jadi tidak bisa menggunakan part itu. Oke, kita lanjutkan. Pertama, biasanya di halaman awal sebuah landing page, pertama ada nama brand kita, kemudian kita bisa tampilkan kata-kata menarik ya di kolom yang sudah kita siapkan. Sini mungkin nah, kita juga bisa menyesuaikan ukuran di sini. Oke. Kemudian letak, kemudian stylenya seperti apa, mungkin hitam aja ya. Nah, kalau kita mau tinggal klik ini aja. Kemudian kita bisa mendesain ini ya, bisa mendesain font tulisannya. Cari yang paling menarik menurut Anda, kemudian kita tambahkan text editor. Text editor ini adalah fungsinya untuk kita bisa memberikan keterangan daripada post ataupun tulisan yang bisa kita tuliskan seperti itu. Oke, bisa kita tambahkan. Oke, kita bisa tambahkan keterangan ya terkait dengan produk kita itu apa, seperti apa. Kita bisa ganti tulisannya. Berikan keterangan laptop murah bergaransi no ribet. Artinya ketika kita beli di sini, Anda bisa mendapatkan dengan harga murah, bergaransi pula, dan mudah ketika kita klaim untuk garansinya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita tambahkan button di sini ya, dimana fungsi button ini adalah akan ada muncul seperti tombol yang bisa diklik seperti itu.
Kita bisa ganti tulisannya sebentar. Nah, kita bisa ganti tulisannya ya. Beli sekarang. Jadi ketika nanti muncul di halaman landing page, itu akan seperti tombol yang bisa diklik. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa memberikan klik linknya di sini nih, teman-teman. Nanti ini larinya kemana? Nah, yourlink.com ini. Selanjutnya adalah di halaman sebelah ya. Mungkin kita kasih ini image ya, image produk kita apa seperti itu. Coba kita pilih image produk kita. Oke, coba ini bisa enggak? Oke, jadi karena kita mengambil gambar secara online mungkin tidak diizinkan untuk kita menaruh gambar di sini ya. Jadi ini melanggar hak cipta sepertinya. Baik, tadi saya sempat mencari beberapa foto ya yang setidaknya itu tidak melanggar hak cipta dan formatnya bisa sesuai diterima di landing page ini, yaitu JPG. Kita klik select view, kemudian klik, harusnya bisa. Oke, bisa. Kemudian masih sebentar menunggu load. Oke, sudah masuk, insert, post. Oke, akhirnya gambar bisa muncul ya. Tadi ada kesalahan di mana gambar melanggar hak cipta dan gambar tidak sesuai format yang bisa diterima oleh landing page di sini, WordPress-nya. Oke, gambar sudah masuk. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mempercantik lagi ya, mendesain lagi halaman landing page kita dengan pilihan-pilihan yang disediakan oleh WordPress ini. Mungkin Anda semua bisa menyimak buku digital marketing ya. Kita akan mendesain serupa dengan yang ada di buku digital marketing seperti itu. Tentu akan otomatis muncul halaman sepertinya, drag with cute header. Kita tampilkan heading. Oke. Kita tampilkan heading ya, tadi kita klik heading. Kemudian kita tambahkan teks di sini. Selanjutnya kita pilih intersection untuk kita bisa menambahkan part di bawah heading ini. Kemudian kita cari, tambahkan image. Oke, selanjutnya kita tambahkan, kita pilih image dulu aja ya. Oke, kita masukkan foto ataupun gambar yang sudah kita siapkan. Oke, sudah masuk ya, sudah masuk. Akhirnya fotonya sudah masuk, dan sebelahnya kita tambahkan text editor nih. Text editor fungsinya adalah memberikan keterangan daripada foto atau post yang bisa kita tambahkan tadi. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita memasang sebuah desain ya, di sini dimana ceritanya di sini ada produk kita ya. Kita kenalin, kita tarik konsumen dengan kata-kata yang menarik seperti itu. Setelah kita kasih text editor, jadi text editor ini adalah memberikan keterangan atas post atau foto yang telah kita upload. Lalu kita kasih keterangan di sini. Sekali lagi, dengan modul digital marketing yang kita praktekkan di YouTube ini hampir serupa, namun lebih singkat dan mudah dipahami seperti itu. Oke, kita masukkan, kalau kata anak sekarang, caption ya. Kita masukkan caption produk kita atau deskripsi produk kita dengan kata-kata yang menarik.
Ya, captionnya adalah laptop bergaransi, murah dan resmi. Yang caption-captionnya menarik ini tentu akan meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita. Oke, di halaman sebelah ini ada yang kosong. Kita bisa kasih gambar ataupun produk-produk kita yang lain. Ataupun kita bisa kasih Google Maps ya di sini ya teman-teman. Nah, di Google Maps ini beda ya sama di buku modul digital marketing. Coba ini kita kasih inovasi, dimana biasanya di landing page jangan lupa dikasih alamatnya Surakarta aja. Apakah alamat Surakarta bisa? Oh, bisa. Oke, bisa kita zoom. Nah, ini kita untuk stylenya kita sesuaikan dengan halaman yang di sebelah. Oke, stylenya kita cukup ya seperti ini. Kita kasih caption di bawahnya. Captionnya kok di sini sebentar. Harusnya captionnya kita lihat ya. Jadi ketika Anda sudah menaruh sebuah template di sini atau desain di sini dan Anda ingin mengeditnya, klik kanan kemudian delete ya. Kita harusnya text editor diberikan di bawah sini biar sama. Datang ke toko diskon khusus captionnya. Oke. Setelah kita mendesain landing page ini, setidaknya kita memperkenalkan produk kita. Terakhir kita kenalin template yang namanya. Oke, kita akan mengenalkan template yang namanya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menaruh sebuah namanya template ataupun fitur namanya elemen kantor. Elemen kantor itu seperti apa? Pertama kita taruh heading dulu di sini. Oke, kita masukkan template yang namanya elemen. Nah, kantor ini ya. Jadi kantor ini seperti hitungan angka mundur. Nah, akan muncul seperti ini. Menarik. Ending number kita klik 10 tahun. Nah, kita bisa edit. Mungkin kalian pernah melihat ya di suatu website ataupun di suatu landing page juga itu ada sebuah tulisan yang dimana itu ketika kita klik itu baru akan muncul angkanya secara dari 1 sampai 10 seperti itu. Nah, kita bisa ngasih durasi ini juga. Kasih tahunya. Ya, arti template ataupun desain yang saya tulis di sini adalah toko andalan keluarga Anda. Jadi toko ini sudah bertahan menjadi kepercayaan selama 10 tahun itu ceritanya. Oke, jadi Elementor tadi yang kita pakai adalah counter. Ini counter. Sorry, bukan elemen kantor. Iya, elemen kantor. Kalau kita ganti sebenarnya, maaf, tambah pengalaman. Nah, oke, biar lebih menarik.
Nah, oke. Agar lebih menarik, kita tambahkan yang selanjutnya adalah setelah kita menuliskan 10 tahun pengalaman, mungkin kita tambahkan elemen lainnya atau mungkin kata-kata lain yang bisa menambah kepercayaan konsumen dengan klik kanan, kemudian duplikat, kita ganti ini mungkin 10 tahun pengalaman. Oke, di sini kita ganti pelanggan. Nah, kita bisa menambahkan tambahan seperti ini ya, biar lebih menarik konsumen. Tahun pengalamannya kita ganti pelanggan. Selanjutnya kita ganti cabangnya dengan 5 cabang. Nah, oke. Nah, itu tadi tentang elemen counter ya, elemen counter. Selanjutnya kita masuk ke elemen selanjutnya, yaitu kita akan menambah portofolio produk kita seperti itu, dimana di dalam portofolio ini gambarnya seperti bergeser ya teman-teman. Seperti biasa di drag ini kita klik, kemudian kita pilih struktur yang pertama, kemudian kita klik heading. Kita kembalikan dulu sebentar. Kita klik heading. Oke. Kita ganti dengan tulisan mungkin produk ya, jangan portofolio. Bestseller. Bestseller, kemudian kita cari yang namanya image carousel. Image carousel ini dimana kita bisa memberikan sebuah produk portofolio agar apa, efeknya nanti gambarnya itu bergerak ketika nanti di style seperti itu. Oke, setelah kita masukkan tadi ya di sini di bawahnya Elementor ini, kita klik, kita cari gambar. Oke, kita cari gambar minimal paling enggak tuh 3 ya, gambar yang ready gitu. Oke, kita masukkan. Nah, gambarnya nanti akan gerak ketika kita juga bisa diedit ini. Kita klik medium aja ya, jangan terlalu besar. Bentar, kita edit dulu. Nah, kita juga bisa memberikan keterangan di sini. Kita klik mana aja, caption ataupun itu. Oke, nanti efeknya akan apa? Gambar akan bergerak seperti itu, teman-teman. Nah, gambarnya akan gerak sendiri ya. Nah, ini speednya bisa kita atur. Kita percepat aja ya. Geraknya biar lebih cepat. Selanjutnya adalah biasanya dalam sebuah landing page ataupun website itu terakhir ada testimonialnya ya. Testimonialnya kita pasang
kita cari Elementor yang bisa memuat sebuah testimonial. Seperti biasa, add, kemudian kita pilih yang struktur pertama, kemudian kita klik heading. Mana ini? Klik heading, kemudian kita cari yang namanya testimonial di widget ini. Testimonial. Oke, kita taruh di bawahnya. Selanjutnya kita akan memasang widget tentang testimonial ya. Setelah ada heading di sini, kemudian kita klik drag tadi, kemudian pilih struktur yang dua ini, kemudian masuk ke testimonial. Misal di sini ada dua testi gitu ya ceritanya. Kita cari testi juga di sini, testimonial di widgetnya. Nah, kita bisa desain di sini nih. Sebentar. Kita juga bisa ganti nama orang itu. Kayak images kita kecilkan aja. Kita ganti namanya Andi. Titelnya kita ganti Gamers. Oke, kemudian ini caps testinya kita ganti Windy. Selanjutnya titelnya kita ganti Programmer, karena agak relate dengan cerita toko yang kita buat seperti itu. Oke, nanti tinggal kita kasih tambahan foto aja ya, foto orang ataupun foto-foto. Tentunya ketika kita menampilkan foto pelanggan, kita harus izin dulu ya kepada pelanggan tersebut mau tidak fotonya untuk ditampilkan. Selanjutnya adalah kita menampilkan daftar harga ya. Setelah beberapa part kita bikin ya, produk bestseller, pelanggan setia atau testimonial ya. Di sini kita pilih. Nah, ini kita edit di tengah aja, menarik. Teman-teman jika ingin mengedit ya, mungkin ini warnanya jangan biru ataupun yang ini, tinggal kita klik aja, kemudian kita bisa klik style. Nah, kita bisa klik sini ya. Selanjutnya kita masuk ke widget tentang daftar harga nih. Daftar harga produk yang sekiranya bestseller buat kita, buat konsumen maksudnya. Jangan lupa pertama kita klik, kemudian kita pilih struktur yang dua ini seperti ini ya, dua bagian seperti ini. Nah, kemudian kita cari widget tentang price table. Oh, ternyata price table-nya tidak bisa. Oke, teman-teman semuanya, jadi di sini ada pembaruan ya dari pihak WordPress-nya, di mana ketika kita menyusun modul digital marketing, widget tentang price ini masih gratis atau bisa digunakan. Ternyata pada saat sekarang kita melakukan rekaman untuk video membahas tentang bab ini, ternyata widget tentang price table, tentang price yang lain ternyata sudah terkunci, jadi tidak bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah selanjutnya kita masuk ke ini ya, frequently asked question atau pertanyaan yang sering muncul nih ditanyakan oleh konsumen. Biasanya kita melihat pada landing page atau sebuah web ada pertanyaan yang sering muncul, yang tentunya ini bisa memudahkan konsumen ya untuk mengetahui ya. Kita ini ada di kita cari dulu. Baik, ternyata kita kehalang juga ternyata di widget tentang ini ya,
frequently asked question ini ternyata sudah terkunci lagi, jadi kita tidak bisa mengakses kecuali kita menggunakan fitur yang Pro. Kita coba selanjutnya ya, tentang ini. Nah, star rating ini bisa kita tambahkan ya sesuai kebutuhan aja. Biasanya untuk menambah menariknya sebuah desain seperti itu. Oke, mungkin ini ya cukup. Kita bisa memberikan landing page. Pertama ada judul, ada kata-kata yang menarik. Kita desain aja. Kemudian ini bisa kita taruh tengah. Kemudian warnanya kita ganti aja hitam ya, lebih bagus itu hitam. Kemudian ada ini juga hitam aja, bisa kita edit. Oke, kita bisa edit ya. Nomornya ini mungkin biru aja ya, bagus. Kita klik stylenya seperti apa, fotografinya. Oke. Oh, menarik. Bisa kita edit seperti apa. Mungkin agak formal aja ya. Oke. Ini bisa kita ganti tulisan hitam. Nah, terakhir jika kita ingin mempublish landing page ini, kita tinggal klik publish ya. Nanti maka akan diproses nih. Hooray, your page is developed. Oke, nah kita jadi. Nah, ini bisa diklik harusnya. Karena tidak ada linknya, jadi tidak bisa diklik. Nah, akan muncul kan seperti angka yang berjalan, kemudian ininya produknya akan bergerak ya, seperti itu. Tentu ketika kita menggunakan fitur yang bukan premium, mungkin ada keterbatasan ya, masih ada tulisan-tulisan landing page ataupun WordPress site gitu. Baik, mungkin segitu untuk pembahasan kita tentang landing page ini. Mohon maaf bila ada kurang-kurangan ya, dan update-update terkait dengan WordPress ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.